Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Nah, setelah kita kupas tuntas akar neurologis dari macam-macam godaan kayak kesombongan, kerakusan, nafsu, malas, serakah, iri, marah. Sekarang pertanyaannya jadi penting nih. Gimana sains modern bisa bantu kita ngelolanya ya? Apa ada jalan lain gitu selain cuma menghakimi aja? Pertanyaan yang bagus banget dan pas banget. Pembahasan kita kali ini memang fokus ke bab 9 dari buku The Science of Sin. Judulnya, Selamatkan Jiwa Kami. Ini menarik, karena fokusnya geser. Bukan lagi soal kenapa kita tergoda, tapi lebih ke gimana cara atasinya. Pakai neuroscience pastinya. Oke, pergeseran fokus yang penting ini perlu kita garis bawahi juga ya buat Anda. Ini bukan soal moralitas agama benar salah gitu, tapi lebih ke pemahaman otak kita, gimana itu bisa jadi alat bantu buat bikin pilihan hidup yang lebih baik, lebih sejahtera lah. Betul, jadi misi kita hari ini, yuk kita gali bareng strategi praktis berbasis sains dari bab ini, cari wawasan yang bisa Anda terapkan juga buat kendalikan dorongan yang mungkin ya terasa kurang baik buat hubungan sosial demi kualitas hidup yang lebih oke. Siap. Mari kita mulai bedah. Oke, sebelum ke strategi spesifiknya, kita ingat-ingat dikit ya tujuan utama buku ini. Kan bab-bab awal udah bedah dasar neurologis 7 dosa itu. Nah, tujuannya yaitu pakai penemuan neuroscience terbaru buat paham akar masalah dorongan antisosial ini. Harapannya. Ya, harapannya kita bisa nemu cara yang lebih efektif lah buat menginspirasi orang supaya bisa kontrol diri, terus komunitas juga lebih kuat ikatannya, kualitas hidup naik. Karena kan kalau kita lihat perilaku-perilaku ini justru sering bikin orang terisolasi, merugi jadinya. Iya sih, masuk akal. Dan langkah pertamanya, kayaknya yang ditekankan di bab ini ya pemahaman itu sendiri ya. Sadar kenapa dorongan itu muncul, itu udah bisa jadi kunci awal buat milih beda ke depannya. Tapi gimana caranya secara konkret? Nah, kita masuk ke strategi spesifiknya. Misal buat kesombongan atau narsisme. Bab ini nyorot soal potensi meditasi kesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dipercaya bisa bantu regulasi emosi. Regulasi emosi, gimana caranya? Caranya dengan perkuat kontrol dari korteks prefrontal, kita sebut PFC aja ya. Ini bagian otak penting buat mikir dan kontrol diri. Nah, kontrol PFC ini diperkuat ke area lain namanya korteks cingulata anterior atau ACC. Khususnya bagian punggungnya, DACC. DACC, kayaknya pernah dengar. Itu yang kaitannya sama apa? DACC ini sering dikaitkan sama deteksi konflik atau rasa sakit sosial. Dan tampaknya, area ini cukup sensitif pada orang-orang narsis. Jadi mindfulness itu bukan cuma biar tenang aja, tapi bisa melatih bagian otak ini secara spesifik. Oh, gitu ya. Bahkan ada studi yang nunjukin perubahan fisik di otak loh kalau rutin meditasi. Tapi, ada yang lebih bikin kaget lagi nih soal narsisme dan sakit sosial ini. Paracetamol, obat warung biasa itu. Paracetamol? Serius nih? Iya, kedengarannya memang agak aneh. Tapi acetaminophen alias paracetamol itu ditemukan berpotensi ngurangi rasa sakit sosial. Ini kayaknya ada hubungannya sama penurunan aktivitas di DACC tadi. Sama di insula anterior juga, area lain buat proses emosi dan rasa sakit. Wow, sampai ada studinya? Ada studinya. Mereka coba kasih paracetamol 3 minggu, terus dilihat efeknya. Nah, ini kan jadi pertanyaan menarik buat Anda. Jangan-jangan obat pereda nyeri yang kita anggap sepele, ngaruh juga ke perasaan sosial kita. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Tapi kalau obat sesimpel paracetamol aja bisa ngaruh, gimana kalau pendekatannya lebih drastis gitu? Bab ini nyinggung juga kan? Betul, disinggung juga. Tapi ini sifatnya lebih spekulatif ya, dan kontroversial pastinya. Ada omongan soal Deep Brain Stimulation, DBS, yang targetnya DACC. Mirip sama teknik buat nyeri kronis gitu. Terus? Terus ada juga potensi terapi pakai zat psikedelik, misalnya psilocybin. Jamur itu loh. Ini diteliti potensinya buat ngurangi cengkeraman ego. Biasanya dikaitkan sama studi depresi sih, tapi ya itu tadi, langsung muncul debat etisnya kan, sejauh mana kita boleh ngutak-nyatik kepribadian orang. Kan pasti seiring majunya teknologi. Oke, dari urusan ego dan sakit sosial, kita geser dikit ke dorongan yang lebih terasa fisiknya, kerakusan atau gluttony. Strateginya di sini lebih ke ngatur lingkungan sama kondisi internal kita ya kayaknya. Tepat sekali. Fokusnya di situ. Kelola paparan sama kondisi badan kita.
Kita kan pernah singgung soal pentingnya jaga gula darah stabil pakai karbohidrat lepas lambat. Nah, ini penting banget buat bantu PFC ngontrol penilaian hadiah dari OFC, cortex orbitofrontal. Itu bagian otak yang nilai seberapa menarik hadiah, termasuk makanan enak. Jadi nasihat jangan belanja pas lapar itu beneran ada dasarnya ya. Gula darah rendah itu secara harfiah bikin kita susah nahan godaan. Oke. Selain itu, ngurangi paparan iklan makanan olahan juga penting katanya. Tapi ada satu lagi nih yang sering kita lupain, tidur. Tidur ini krusial banget. Bab ini nunjukin kaitan erat antara tidur jelek sama nafsu makan naik plus jadi cenderung milih makanan nggak sehat. Salah satu biang keroknya itu siklus hormon kortisol. Nah, yang menarik bukan cuma cahaya biru HP yang ganggu. Terus apa dong? Ternyata, sekedar ngecek notif tengah malam, itu bisa bikin kortisol melonjak. Seolah-olah ada ancaman gitu, jadi kita melek terus. Wah, jadi stres gara-gara notif itu beneran ngaruh ke hormon ya? Pantesan. Berarti tips soal kebersihan tidur jadi makin krusial. Ruangan gelap total, mungkin pakai sumbat telinga, aroma lavender gitu. Dan yang paling penting, Jauhkan ponsel dari kamar tidur. Hehehe. bener banget. Saran simpel tapi efeknya bisa gede ya. Oke, dari urusan perut kita lanjut ke dorongan lain yang juga sering susah dikontrol. Nafsu atau lust. Apa nih poin kuncinya di sini? Poin kuncinya yang ditekankan di buku ini adalah bedain antara gairah seksual yang munculnya mungkin susah kita kontrol sama tindakan seksualnya. Nah, tindakannya ini yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Oke, pembedaan yang penting. Terus kalau kasusnya lebih ekstrim atau problematik, gimana? Kayak maaf pedofilia gitu? Nah, untuk dorongan yang arahnya ke kriminalitas macam itu, bab ini ada nyinggung opsi farmasi, kayak pengebirian kimiawi. Tapi ya itu, langsung muncul dilema etis yang rumit banget soal intervensi sebelum kejahatan terjadi. Ditambah lagi ada bahaya stigma sosial. Maksudnya? Ya, stigma sosial itu malah bisa bikin orang nyembunyiin masalahnya, terus cari pelampiasan di tempat gelap, bukannya cari bantuan profesional. Kan bahaya. Iya sih, dilema yang pelik. Kalau buat isu yang lebih umum kayak perselingkuhan gitu, gimana perspektif buku ini? Kalau itu, penekanannya lebih ke pandangan jangka panjang. Kerusakan kepercayaan gara-gara selingkuh itu seringkali jauh lebih dalam, lebih permanen, dibanding kenikmatan sesaatnya. Jadi rasionalisasi kayak, asal dia nggak tahu, kan nggak ada yang sakit hati. Itu dianggap keliru besar. Kenapa keliru? Karena fondasi keintiman hubungan itu kan kepercayaan. Sekali rusak, susah banget dibenerinnya. Hampir mustahil kadang. Poin yang kuat itu. Termasuk juga mungkin buat isu kecanduan pornografi ya. Disebutkan ada harapan buat pemulihan libido setelah nggak nonton beberapa lama, mungkin beberapa minggu. Tapi diakui juga nggak gampang prosesnya. Intinya penting buat mikirin kesehatan hubungan jangka panjang pas ambil keputusan ya. Betul. Sekarang, kita hadapi dosa yang mungkin paling relevan di zaman kita. Scrolling terus-terusan. Kemalasan atau sloth. Di era digital ini, anehnya, malas itu malah sering nyamar jadi sibuk ya. Ironis banget ya, kita ngerasa sibuk padahal mungkin cuma kejebak di perbudakan digital itu. Habisin waktu di depan layar tanpa tujuan jelas. Tips praktisnya cukup dasar sih. Pisahin diri Anda secara fisik dari gadget. Dipisahin aja gitu. Iya, ada studi menarik loh, katanya sekedar keberadaan smartphone di dekat kita meskipun nggak dipakai, itu udah bisa ngurangin kapasitas kognitif kita, fokus kita keganggu. Cuma ditaruh di meja aja udah ganggu fokus. Luar biasa. Terus gimana dong solusinya? Nah, untuk bantu ini, bab ini ngenalin ide alat komitmen. Contohnya K-Safe. Itu kayak kotak yang bisa dikunci pakai timer, jadi Anda bisa masukin HP atau godaan digital lain ke situ, terus di-set biar nggak bisa dibuka selama beberapa jam misalnya. Wah, kayaknya ekstrim ya. Tapi mungkin perlu ya buat sebagian orang. Bisa jadi alat bantu konkret lah buat kebersihan digital. Bab ini juga bikin perbandingan bagus antara konsumsi pasif, kayak nonton TV atau medsos, sama hobi aktif yang ngasih kepuasan dari dalam. Kayak naik gunung, ngelukis, main musik, olahraga. Aktivitas yang butuh usaha nyata gitu biasanya, ngasih kepuasan lebih dalam. Betul. Bahkan teknologi kayak virtual reality, VR juga disinggung. Di satu sisi, VR punya potensi buat numbuhin empati. Kita bisa simulasiin rasanya jadi orang lain, misalnya hidup miskin, biar nggak gampang puas diri. Tapi ya ada resikonya juga.
Risiko kecanduan. Iya, risiko kecanduan dan bikin kita makin males interaksi di dunia nyata. Jadi pertanyaan lagi kan, gimana teknologi ini ngebentuk usaha dan kepuasan kita sehari-hari? Pertanyaan reflektif yang bagus. Oke, kita lanjut ke keserakahan atau grit. Strategi yang disaranin di sini agak bikin kaget. Utamakan intuisi. Maksudnya gimana? Iya, ini agak unik. Berdasarkan studi, katanya keputusan cepat dan intuitif itu seringkali cenderung lebih murah hati dibanding keputusan yang dipikir lama-lama. Ini mungkin ada hubungannya sama lelang amal ya. Kan ada unsur spontanitas dan waktu mepet, jadi orang lebih gampang ngasih. Jadi kalau kelamaan mikir malah jadi lebih pelit. Terus secara otak emang ada penjelasan kenapa ngasih itu rasanya enak? Ada banget. Studi pakai MRI nunjukin kalau tindakan ngasih amal itu ngaktifin jalur hadiah di otak. Namanya ventral striatum. Ini area yang sama yang aktif pas kita dapat sesuatu yang nyenengin. Padahal kan pas ngasih, secara duit kita rugi. Oh, jadi otak kita ngasih hadiah pas kita berbuat baik ya? Kurang lebih begitu. Ini kontras banget sama temuan kalau hubungan antara kaya raya sama bahagia itu cenderung datar aja setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi benar-benar nantang asumsi umum, makin banyak uang, makin bahagia. Menarik banget. Jadi salah satu cara lawan dorongan buat numpuk harta terus itu dengan mikirin sisi negatifnya gitu. Bisa jadi. Bab ini nyaranin buat ngerenungin potensi dampak buruk kekayaan ekstrim. Stres, jadi jauh dari orang lain, sinis, bahkan ngerasa berhak atas segalanya. Dikasih contoh miliarder kayak Sting atau Anita Roddick yang sengaja nggak warisin semua hartanya karena takut efek buruk ke anak-anak mereka. Wah, itu bisa jadi bahan renungan buat kita semua ya. Tujuan hidup itu apa sih sebenarnya selain materi? Oke, sekarang gimana sama saudara dekatnya keserakahan, yaitu iri hati atau envy? Strateginya kayaknya lebih ke bertahan ya. Bisa dibilang gitu, fokus utamanya ngurangi paparan ke pemicu iri. Langkah praktisnya ya bisa ngurangi atau bahkan berhenti main medsos kayak Facebook. Ada studi yang bilang jeda dari FB itu bisa ningkatin kesejahteraan loh. Selain medsos. Ya, ngurangin nonton reality TV atau baca media gosip yang sering pamer gaya hidup nggak realistis. Yang bikin kita banding-bandingin diri terus. Terus soal mimpi menang lotre, katanya nggak seindah itu ya. Iya, bukti empirisnya nunjukin kalau menang lotre gede itu seringnya malah bawa masalah lebih banyak. Hubungan sama temen, keluarga bisa rusak gara-gara iri, benci, curiga. Jadi ya, lagi-lagi bikin kita mikir, apa yang kita pengen banget itu beneran bakal bikin bahagia kalau dapat? Pertanyaan yang nusuk ya. Oke, terakhir nih, kita bahas kemarahan atau wrath. Di sini teknologi kayaknya nawarin solusi yang lebih canggih ya. Betul. Teknologi neurofeedback dibahas sebagai salah satu pendekatan. Ada teknik pakai elektroda di kulit kepala buat latih orang ngendaliin yang namanya slow cortical potentials. Katanya sih ini nunjukin hasil buat ngurangin agresi dan impulsivitas. Bahkan di populasi yang dianggap sulit, kayak orang dengan ciri psikopati. Ada juga yang pakai MRI. Ada juga. Neurofeedback basisnya fMRI, ini memungkinkan orang belajar secara sadar buat ngontrol tingkat aktivasi amigdala mereka. Itu pusat rasa takut dan agresi di otak. Walaupun hubungannya langsung ke manajemen marah sehari-hari, masih perlu riset lagi ya. Tapi ini nunjukin arah masa depan buat kontrol emosi yang lebih terarah. Dan kalau marahnya itu akarnya dari trauma, kayak PTSD gitu. Ada juga pendekatan baru yang cukup radikal dibahas ya. Iya betul. Terapi trauma biasa kan sering susah, karena pas ingat kejadiannya lagi, emosi negatifnya bisa meledak. Nah, bab ini nyinggung potensi terapi dibantu MDMA, zat aktif di ekstasi itu. Hah? Pakai ekstasi buat terapi? Eits, tujuannya bukan buat seneng-seneng ya, tapi buat memfasilitasi proses terapi. Jadi pas pasien ingat traumanya, rasa takutnya berkurang, rasa terhubungnya naik. Uji klinis awal hasilnya cukup menjanjikan, tapi ini masih tahap riset dan sangat dikontrol ketat. Oke. Nah, setelah kita kupas strategi buat tiap dosa, kok kayak ada pola ya? Satu area otak, ini DACC, dorsal anterior cingulate cortex, kayaknya disebut terus. Penting banget ya area ini. Sentral banget perannya. Kita lihat DACC ini terlibat di rasa sakit sosial pada narsisme, terus di konflik batin pas kita iri, potensi juga di dorongan marah atau balas dendam. Perspektif di bab ini menarik.
DACC itu bukan sarang setan di otak, tapi lebih kayak medan perang internal. Medan perang antara apa? Antara dorongan pro diri yang egois, sama dorongan pro sosial yang altruistik. Nah, seringkali perangnya ini melibatkan apa yang kita sebut rasa sakit sosial. Wah, jadi ini dia ya? Mungkin gagasan nomor satu yang bisa jelasin banyak hal. Jangan-jangan banyak perilaku berdosa ini sebenarnya cuma cara otak kita yang kurang pas, maladaptif buat coba ngilangin rasa sakit sosial. Sakit karena ngerasa nggak berharga, rentan, kalah, atau nggak dihargai. Itu hipotesis kuat yang diajuin di bab ini. Kesombongan jadi topeng buat nutupin rasa nggak pede. Caranya cari kagum. Serakah jadi cara cari aman karena ngerasa rapuh. Males jadi cara hindari sakitnya gagal. Iri jadi caranya imbangin keadaan karena ngerasa kalah. Terus yang lain? Nafsu dalam bentuk gonta-ganti pasangan bisa jadi cuma ilusi keintiman buat ngusir sepi. Marah jadi balasan buat sakit hati karena diremehin. Bahkan kerakusan pun bisa jadi cara nenangin diri dari stres sosial. Ini kerangka pikir yang kuat sih, dan ngasih perspektif baru banget. Perspektif yang bikin kita jadi mungkin lebih empati ya, bukannya cuma ngejudge aja. Dan ini nyambung juga sama kritik ke budaya konsumerisme zaman sekarang. Gimana iklan, pemasaran itu sering mainin kelemahan kita ini. Betul, memicu rasa nggak puas sama diri sendiri. Iri sama orang lain, serakah pengen barang baru, ujung-ujungnya biar kita belanja terus. Secara nggak langsung ya ikut nyumbang ke masalah kayak obesitas, dan mungkin malah ngehalangin kita buat benar-benar sejahtera. Dan sebagai penyeimbang dari isolasi gara-gara perilaku antisosial tadi, bab ini negasin lagi pentingnya koneksi prososial. Manfaatnya buat kesehatan fisik mental dari punya komunitas, hubungan kuat, itu udah jelas banget. Diakui juga sih, institusi kayak agama itu secara historis perannya gede. Iya, bangun komunitas, kasih dukungan, ngajarin maaf fungsi sosial yang, jujur aja, susah ditiru sama sains atau masyarakat sekuler sepenuhnya. Mungkin kuis mingguan di pub atau klub hobi bisa jadi alternatif. Tapi, ya seringnya ikatannya nggak sedalam itu. Jadi intinya, kalau kita paham penderitaan di balik perilaku yang kelihatan buruk, itu bisa numbuhin empati ya. Dan buat dorong perilaku baik, caranya bukan cuma hukum, tapi justru nunjukin imbalan dari perbuatan baik itu sendiri. Kan tadi dibilang, altruisme juga aktifin jalur hadiah di otak. Bahkan kompetisi bisa dibingkai ulang jadi positif. Menariknya, iya, ada studi neuroekonomi pakai game gitu. Peserta bisa milih mau egois atau baik ke orang lain. Hasilnya, kadar testosteron, hormon yang sering dikaitin sama agresif, dominasi, itu justru naik pada pemenang yang baik hati dan prososial, bukan pada yang egois. Wah, jadi orang baik itu bisa terasa memuaskan dan bikin kita dominan secara sosial juga ya? Bisa jadi begitu. Ini nunjukin kalau jadi baik itu nggak harus berarti jadi lemah. Luar biasa. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi ke teknologi masa depan dan etika. Pembahasan soal stimulasi otak, pemantauan otak topi pinter, teknologi yang targetin DACC, ini kan udah bukan fiksi ilmiah lagi. Coba bayangin, ada lampu peringatan di kepala kita. Nyala pas kita mau ambil keputusan jelek gara-gara didorong rasa sakit sosial. Kedengarannya keren, sekaligus agak ngeri ya, karena langsung muncul banyak pertanyaan etis. Gimana kalau teknologi ini dipaksain? Misal ke narapidana. Soal persetujuan gimana? Belum lagi risiko disalahgunain. Orang coba-coba stimulasi otak sendiri di rumah, ada contoh gamer katanya sampai kebakar dahinya. Penting banget kita mikirin aturan mainnya, etikanya, sebelum teknologinya matang dan nyebar luas. Kita lagi ngebangun masa depan kayak apa ya dengan teknologi ini? Pertanyaan krusial banget. Jadi, kalau kita simpulkan diskusi kita hari ini, paham mekanisme otak di balik godaan kita, terutama peran penting rasa sakit sosial dan area kayak di ACC, itu nawarin jalan baru buat kelola diri dan bikin pilihan yang lebih prososial, lebih dari sekedar ngehukum. Betul sekali. Dan gagasan kalau banyak perilaku berdosa itu mungkin upaya keliru buat atasin penderitaan batin, itu ngasih kita perspektif yang lebih manusiawi lah ya. Iya, lebih humanis. Nah, sebagai pemikiran penutup buat Anda renungkan di rumah, kalau suatu saat nanti teknologi beneran bisa bikin kita matiin rasa sakit sosial atau ngontrol dorongan antisosial kita pakai kimia atau listrik, apakah kita bakal kehilangan sesuatu yang fundamental dari pengalaman jadi manusia?
Apakah kita juga bakal kehilangan kemampuan buat bangun komunitas yang tulus, yang penuh empati, sesuatu yang udah dicoba dibangun sama berbagai sistem kepercayaan selama ribuan tahun? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.